Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu petani dimanapun Anda berada. Seperti pada pemberitaan sebelumnya lewat website BPTP NTT maupun lewat media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, Instagram tentang bangkakan di BPTP Nusa Tenggara Timur. Kali ini kami kembali berada di kelompok tani Tunas Muda, Desa Campuran 2, dan dilatar belakangi oleh bangkakan yang sudah mengundang kelompok tani di sini untuk menyerahkan mereka dalam kegiatan kajian terpadu pada Jawa penggunaan sapi dan sapi. Bangpakan adalah wadah berbentuk rak yang dipergunakan untuk menyimpan sekaligus menyajikan pakan sumber serat atau hijauan kering yang penyediaannya secara sistem stok. Bangpakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak sehingga ternak sapi dapat mengkonsumsi hijauan kering setiap saat ia membutuhkan. Jerami yang disimpan di dalam bangpakan tersebut mampu bertahan sebagai pakan selama berbulan-bulan. Dengan begitu tidak perlu lagi kesulitan mencari pakan ternak saat musim panen berakhir ataupun memasuki musim kemarau. Pengenalan bangpakan ini sesungguhnya sudah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kajian dan diseminasi yang dilakukan pada tahun 2018, dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim pengkaji BPTP Nusa Tenggara Timur di kelompok tani Samobani, bahwa dengan disediakannya bangpakan, baik itu untuk ternak dewasa maupun untuk anak sapi, maka ternak sapi akan terus mendapatkan suplai pakan yang berkesinambungan. Asalkan saja peternak harus rajin dalam mengisi bangpakan, terutama pada musim-musim panen padi dan tanaman pangan lainnya. Namun seperti apa itu bangpakan dan pentingnya dalam pemeliharaan ternak sapi? Berikut kita akan mengikuti ulasan dari Bapak Dr. Yakub Nulik selaku ahli peneliti utama di BPTP Balikbangtan Nusa Tenggara Timur, yang juga adalah penanggung jawab kegiatan kajian terpadu pemeliharaan ternak sapi di Nusa Tenggara Timur tahun 2019 ini. Tentang bangpakan ini, kita di BPTP ada memperkenalkan dua jenis bangpakan. Bangpakan yang pertama itu untuk ternak dewasa, dan yang kedua untuk anak sapi atau anak ternak. Bangpakan disiapkan maksudnya untuk supaya bisa memberikan makanan tambahan buat ternak, terutama sebenarnya dimaksudkan untuk ternak gembala. Karena ternak gembala, kondisi padang rumput yang makin menurun kualitasnya dan masuk musim kemarau, pakan sudah sulit didapatkan. Biasanya sapi yang digembalakan itu dalam jangka waktu yang diberikan selama siang hari untuk mengembalakan itu tidak mendapatkan cukup makanan di padang, sehingga ketika dia dikandangkan kembali malam hari, pada umumnya masyarakat tidak memberikan makanan tambahan lagi bagi ternak gembala. Tetapi karena memang kondisinya seperti ini, kita memberikan solusi dengan menyediakan bangpakan. Jadi mereka ketika dibawa kembali ke kandang selama malam sampai pagi hari untuk dilepaskan lagi, mereka bisa dapatkan tambahan makanan. Jadi di padang mungkin dapat makan, tapi tidak cukup. Mereka masuk, mereka bisa makan lagi sampai pagi lagi, mereka akan kembali ke padang. Yang untuk dewasa ini biasanya yang paling gampang saja pakan yang bisa didapat, jerami padi atau apapun juga pakan yang mudah dimasukkan tapi tidak gampang rontok keluar dari bangpakan itu, mudah ditampung, dan ini bisa persediaan sampai jangka waktu yang lama, bisa diisi bisa 1 bulan, 2 bulan atau lebih, tergantung ukuran bangpakan yang dibuat. Sedangkan bangpakan yang untuk anak ini pengisiannya itu dengan
hay atau daun kering dari jenis legum. Jenis legum ini bisa lamtoro yang dikeringkan atau Clitoria ternatia yang dikeringkan dan dicacah kemudian dimasukkan. Kenapa anak ini diberikan pakan tambahan? Karena ini terutama untuk memecahkan permasalahan di timur. Di timur ini anak sapi Bali itu kematiannya masih tinggi karena kebanyakan kelahiran terjadi selama kemarau, dan pada sampai dengan saat-saat puncak kemarau masih ada terjadi kelahiran, di mana pada saat ini induk tidak mendapatkan cukup makanan, baik itu di padang maupun kalau kita masukkan di kandang. Pakan pada musim kemarau sangat susah, sehingga induk tidak menghasilkan air susu yang cukup buat anak, dan ini terjadi kematian anak. Untuk itu kita memberikan pakan tambahan hanya kepada anak saja, hanya kepada anak, dan ini yang kita sebut dengan crib feeder. Nah, crib feeder ini maksudnya hanya anak yang bisa masuk. Kita menyiapkan pintu, tapi ukuran pintu itu hanya seukuran anak sapi, sedangkan induk tidak bisa masuk. Induk akan di tempat di sebelahnya, di kandang yang bagian sebelah, itu dia makan dari makanan yang dari bank pakan untuk ternak dewasa, sedangkan anak ini bisa masuk akses ke bank pakan anak yang pakannya berkualitas tinggi. Jadi dia daun legum ini itu mempunyai protein di atas 15%, bahkan sampai 20%, di atas 20%. Dan itu diperlukan untuk pasokan nutrisi selama dia masih menyusu sampai dengan dia lepas susu. Nah, itu masa yang paling kritis untuk ternak anak sapi Bali di timur. Kalau ini dia sudah bisa selamat, dia tidak akan mengalami stunting, dan juga dia tidak mati, terutama tidak mati. Karena kalau anak itu tidak mendapatkan air susu yang cukup dari induk selama kemarau dan dia tidak mendapatkan pasokan pakan tambahan ini kalau dia tidak mati, dia stunting, dia kerdil. Kalau dia kerdil, pertumbuhan setelah itu, setelah dia lepas susu dikasih makan yang baik pun, dia sudah tidak akan berkembang dengan sepenuhnya lagi. Itu. Model bank pakan yang dilakukan di kelompok tunas muda ini adalah merupakan gabungan antara induk dan anak sapi. Prinsipnya anak sapi itu bisa masuk makan di dalam crib feeder yang kita buat di sini. Kemudian induknya tidak bisa masuk. Tujuan dari crib feeder ini adalah supaya anak-anak sapi yang kurang mendapat makanan dari air susu ibunya bisa mendapat makanan tambahan pada malam hari, dan dia masih bisa masuk bebas keluar untuk menyusui pada induknya. Sedangkan induknya ini mendapat makanan tambahan dari bank pakan yang ditaruh dengan limbah-limbah pertanian lain seperti jerami padi. Crib feeding ini kita sudah isi dengan limbah-limbah pertanian yang sudah digiling seperti jerami padi, tongkol jagung, kacang hijau dengan gamal. Diharapkan crib feeding ini akan terisi terus dengan daun lamtoro yang sudah dikeringkan. Daun lamtoro taramba yang sudah dikeringkan ini merupakan contoh saja untuk kelompok tani di sini, karena memang persoalan mereka di sini belum mempunyai mesin penggiling. Dengan adanya bank pakan, maka angka kematian anak sapi dapat ditekan bahkan sampai 0%. Ini hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian itu bisa ditekan sampai 0%. Ada memang terjadi kematian, tapi itu bukan karena makanan yang kurang, tapi karena mungkin di padang ada predator yang gigit anak sapinya, atau dia sakit karena lain, atau akibat-akibat lain, bukan karena pakan. Itu mungkin sekadar cerita dari
Bank Pakan dan maksud tujuan kenapa kita memperkenalkan Bank Pakan. Berikut mari kita dengarkan ungkapan pengalaman dari Ketua Kelompok Tani Sabubani, Desa Camplong 2, Kecamatan Fatuleu, Samuel Uki. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Nama saya Sen Uki, jabatan Ketua Kelompok Sabubani. Saya mau bercerita sedikit menyangkut dengan Bank Pakan yang diperkenalkan oleh BPTP. Manfaatnya agak besar, bukan agak besar, manfaatnya besar, Sangat besar. untuk tambahan makanan untuk ternak sapi, maupun induk maupun anak. Dan Bank Pakan ini mungkin ternak kami mudah dikontrol dan air minum juga selalu tersedia di bak-bak yang sudah disediakan. Demikian saja kami kali ini tentang teknologi Bank Pakan bagi ternak sapi di Nusa Tenggara Timur. Semoga bermanfaat adanya. Sampai jumpa. Salam.